Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik dan juga pemrograman serta pengolahan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas membuat database sederhana, yaitu data kontak menggunakan Visual Basic di Microsoft Excel. Untuk data yang akan kita buat sederhana saja, yaitu seperti ini. Untuk datanya kita hanya membuat beberapa field, yaitu ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk struktur fieldnya pada tabel kontak adalah yaitu ID berisi nomor urut data kontak, nama kontak berisi data nama kontak yang ada dalam database, nomor telepon berisi data nomor telepon setiap kontak yang ada dalam database, alamat berisi data alamat kontak yang ada dalam database. Nah, ini akan kita buat dan kita akan develop menggunakan Visual Basic. Untuk itu kita bisa masuk ke jendela Visual Basic dengan cara adalah masuk ke menu developer, kemudian kita pilih Visual Basic. Nah, di sini untuk membuat rancangan antarmukanya, silahkan ikuti desain seperti ini. Nah, sebelumnya yang kita gunakan user controlnya hanya 3 saja, yaitu di sini ada label, ada text box, dan juga ada command button. Untuk label kita bisa lihat ada di sini di bagian yang A ini label. Untuk text box adalah ini text box. Untuk command button adalah ini command button. Oke, sekarang kita akan jelaskan properti apa saja yang mesti diatur untuk membuat database kontak ini, yaitu pertama untuk label yang pertama ini adalah judul untuk ID kontak, namanya di sini kita buat label kontak ID. Fontnya adalah ini. Kemudian untuk text boxnya yang untuk ID kontak, namanya silahkan dibuat seperti ini, txt ID. Untuk teksnya kosong. Untuk backcolornya itu adalah warna kuning seperti ini, kuning krem mungkin ya. Nah, ini untuk kuning krem ini di sini nanti kita set sebagai default untuk pengisian yang kita kunci atau untuk disable ya. Selanjutnya adalah di sini ini untuk label untuk keterangan daripada status record yang ditampilkan. Jadi kita buat namanya label record info. Untuk label record info itu sendiri ada 3 keterangannya, yaitu untuk normal, untuk statusnya normal itu dia berisikan posisi record dari banyaknya record. Untuk statusnya data yang ditambahkan, maka status data dalam penambahan. Untuk edit, maka di situ tertulis sedang dalam edit seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk label nama kontak. Untuk name-nya di sini kita atur namanya LBL kontak name. Untuk captionnya kita buat nama nama kontak. Oke, kita lanjutkan kembali ke user control yang berikutnya. Namanya objeknya adalah text box, name-nya adalah txt name, tag-nya di sini kita kosongkan. Untuk komponen berikutnya yaitu nomor telepon, name-nya LBL phone no,
captionnya nomor telepon. Untuk font kita samakan dengan yang lainnya. Nah, di sini berikutnya objeknya adalah textbox, name-nya adalah txt font, dan seterusnya seperti ini. Untuk label berikutnya adalah alamat, judulnya adalah alamat, sini captionnya, namanya diatur yaitu LBL address. Selanjutnya adalah name-nya txt address yaitu textbox. Ini teksnya kita kosongkan. Nah, ini seperti ini. Oke, ini untuk tampilan data. Ya, kemudian selanjutnya adalah untuk navigasi dan operasi data. Nah, untuk untuk navigasi di sini ada 4 button. Untuk operasi di sini ada beberapa button, dan ini untuk menutup. Nah, sekarang kita akan jelaskan untuk pengaturan di sini, yaitu ini untuk CMD movers, yaitu untuk menampilkan data. Pertama, objeknya adalah comment button, name-nya CMD movers. Untuk fontnya itu kita buat webding, captionnya kita kosongkan. Untuk comment button di sini semuanya kita kosongkan, kita isikan saat form dipanggil pertama kali. Nah, di sini nanti akan kita isikan dia webding. Nah, nanti rencananya akan kita ambil sebagai icon ya. Oke, selanjutnya di sini ada namanya adalah CMD move reviews untuk menampilkan data di posisi pertama berikut sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah CMD move next, itu untuk menampilkan data dari di posisi selanjutnya dari posisi yang saat ini sedang aktif. Kemudian di sini CMD move last itu untuk menampilkan data terakhir. Jadi data pada posisi terakhir akan ditampilkan. Untuk navigasi ini itu fontnya webding ya. Selanjutnya untuk operasi data di sini namanya ada CMD add new. Untuk fontnya kita bedakan yaitu wingding. Comment button ya di sini ya. Selanjutnya di sini adalah CMD edit untuk mengedit data pada posisi yang aktif. Fontnya wingding. Kemudian di sini CMD save namanya, fontnya wingding untuk menyimpan data. CMD undo namanya di sini CMD undo, command button, fontnya wingding. Ini untuk membatalkan proses editing. Oke, sekarang di sini CMD lookup untuk melihat atau mengambil atau browse data dan menampilkannya di jendela tampilan ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya adalah CMD close. Ini untuk menutup aplikasi atau menutup jendela dialog ini. Oke, sekarang kita bisa masuk ke jendela code editor dari Visual Basic. Caranya adalah kita klik menu ini, menu view, kemudian kita pilih code, atau kita bisa menekan tombol F7. Kita sudah masuk ke jendela code editor Visual Basic. Oke, ini kita coba terlebih dahulu tutup jendela code immediate ya. Oke, nah langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menuliskan konstanta atau variabel untuk kebutuhan proses penyimpanan data kontak ya, database kontak. Yang pertama kali kita coba akan buat
konstanta untuk sumber data. Sumber data itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah sumber data dan ini harus kita petakan ke dalam variabel untuk memudahkan dalam proses nanti menampilkan data dan juga mengolah data, yaitu edit ataupun menambah data. Nah, di sini pemetaannya berarti kita batasi tabel pada worksheet hanya pada kolom A sampai dengan kolom D. Untuk baris tidak dibatasi, jadi nanti pengisiannya akan masuk ke sini. Nah, untuk itu kita perlu petakan, yaitu headernya itu perlu kita simpan sebagai konstanta dalam variabel. Nah, seperti ini. Kita alamat daripada ID tersebut pada header ini adalah A1 sampai dengan D1, yang mana kita akan petakan ke dalam konstanta yang namanya adalah data src underscore address. Untuk menuliskan data src underscore address, kita bisa menuliskan kode secara langsung, tapi di sini saya akan memberikan tip ya untuk menuliskan untuk mencegah terjadinya kesalahan pengisian alamat kalau dituliskan secara manual. Kita bisa memanfaatkan worksheet, jadi kita menuliskan formula dengan bantuan worksheet di Microsoft Excel. Kita akan membuat yang namanya itu di sini adalah konstanta data src address. Yaitu caranya adalah kita masuk dulu ke ke Microsoft Excel kembali, jendela worksheet ya. Di sini di sebelah kiri atas toolbar ada logo logo Microsoft Excel, kita bisa klik. Nah, di sini kita akan kita ketikkan formula atau kita ketikkan menggunakan Microsoft Excel. Kita letakkan di sembarang sel. Contohnya saya taruh di sini. Oke, ini kita buatkan untuk nama konstantanya adalah data src address. Nah, ini kita menuliskan alamatnya. Alamat data src address ini itu ada di mana, yaitu ada di A1 sampai dengan D1. Kita bisa memanfaatkan fungsi concatenate untuk menggabungkan teks ya. Nah, ini kita memanfaatkan yang namanya adalah fungsi cell untuk mendapat sel dengan parameter address untuk mendapatkan alamat dari sel tersebut. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita enter. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan dengan memetakan sebagai konstanta untuk dipindahkan ke Microsoft Visual Basic. Kita menggunakan yang namanya adalah concatenate lagi. Nah, ini dia, ini adalah private const, berarti kita akan mendeklarasikan sebagai konstanta, di mana nama konstantanya adalah ini data src sebagai string. Nah, kemudian nilainya sama dengan, nah ini char itu adalah fungsi untuk mengkonversi nilai ASCII ke dalam string ya. Di Microsoft Excel. Nah, kita ambil alamat selnya ada di sini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya ini akan kita kopikan dan akan kita pindahkan ke jendela editor Microsoft Visual Basic. Caranya adalah kita arahkan kursor, kemudian kita kopikan di sini. Setelah kita kopikan, kita bisa pindah ke jendela editor Visual Basic, yaitu kita masuk ke developer,
Kemudian kita pilih toolbar Visual Basic. Dari sini kita bisa pindahkan yang sudah kita kopikan tadi dengan menekan toolbar paste ini, atau kita bisa menekan Ctrl V. Nah, kita seperti ini. Oke. Nah, kita sudah siapkan konstanta untuk menampung sumber data, untuk memetakan alamat daripada sumber data yang akan kita proses nanti. Selanjutnya adalah kita akan deklarasikan. Nah, seperti ini, kita coba lihat dulu. Yang akan kita tambahkan nanti adalah kita akan menuliskan atau mengisi command button ini, command button yang ini, dengan yang namanya adalah icon. Nah, jadi kita untuk menuliskan icon itu berarti kita bisa menuliskan satu persatu, hanya saja dengan mengambil nilai berdasarkan font yang tadi kita atur. Hanya saja mungkin terlalu sulit dan juga kemungkinan terjadi kesalahan pada penulisan. Oleh sebab itu, kita bisa memanfaatkan kembali jendela worksheet Microsoft Excel untuk memetakan ikon-ikon tersebut sebagai konstanta yang nantinya bisa kita ambil dan kita tuliskan sebagai ikon pada saat form dibuka. Caranya adalah, nah ini command buttonnya, yaitu command button untuk navigasi. Berarti akan kita isikan nanti ikon-ikon navigasi di sini untuk icon operasional dan close. Ini operasional dan ini close. Rencananya yang akan kita isikan untuk font-font ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita akan mengambil ikon-ikon ini dari font yang kita gunakan ke dalam user form. Nah, untuk menuliskannya lebih baik kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk memetakannya. Caranya adalah kita bisa masuk ke yang namanya jendela worksheet Microsoft Excel dengan cara kita masuk lagi, klik toolbar sebelah kiri pada Visual Basic yang ada icon Microsoft Excel. Kita klik di sini. Nah, kita sudah masuk lagi ke worksheet Microsoft Excel. Sekarang kita bisa tuliskan icon itu akan kita petakan sebagai konstanta yang kita ambil nilainya, ASCII-nya ya. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, ini kita akan buatkan icon-iconnya, kita namakan sesuai dengan prosesnya. Jadi icon new berarti untuk menambah data. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan atau mengambil icon ini. Iconnya itu diambil dari mana? Kita akan menggunakan yang namanya adalah insert. Kemudian kita pilih simbol di sini. Kita ambil icon yang sesuai. Icon new di sini kalau menurut saya yang sesuai itu adalah seperti kertas terlipat sedikit di sini. Kita klik, kemudian kita pilih insert. Nah, ini sudah muncul di sini. Sekarang kita close. Nah, ini baru satu icon. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita buat yang berikutnya icon save. Itu berarti kita akan buat untuk menyimpan data.
Nah, kita kembali lagi ke menu insert. Ini insertnya sudah aktif, tinggal kita pilih di sini simbol. Kemudian untuk shape cocoknya adalah gambar disket ini, kita insert, kemudian kita close. Selanjutnya adalah kita buat yang namanya icon edit untuk mengedit data. Untuk mengedit data, kita masuk lagi menu insert ini, kemudian kita pilih simbol. Untuk edit, saya wakilkan dengan gambar tangan sedang menulis di sini. Kemudian kita insert, kita close. Selanjutnya Icon undo. Icon undo itu untuk membatalkan proses pengeditan. Proses pengeditan di sini ada dua, yaitu menambahkan data atau mengedit data pada posisi yang aktif. Nah, kita masuk lagi di sini, yaitu masuk ke simbol. Kemudian untuk undo, menurut saya yang paling cocok ini dia. Tinggal kita insert, kita close. Nah, kemudian kita buat lagi yang namanya icon lookup untuk membrowse data atau mengambil data, menampilkan data, dan kita ambil recordnya, kita tampilkan. Oke. Nah, kita masuk ke menu insert simbol. Kemudian yang cocok di sini adalah gambar buku, kita insert, kita close. Oke. Nah, ini adalah icon close untuk menutup jendela aplikasi. Nah, untuk menutup jendela aplikasi, kita tampilkan lagi di sini simbol. Nah, ini menutup itu berarti keluar atau pergi. Ini saya mungkin di sini saya wakilkan dengan gambar kapal terbang. Pilih insert, pilih close. Nah, untuk operasi data dan menutup data, menutup aplikasi kita sudah buatkan. Selanjutnya kita bisa juga buatkan untuk yang namanya adalah icon navigasi. Nah, kita klik, kita pindahkan di baris lain di sini. Icon first itu untuk menampilkan data pertama. Di sini kita masuk simbol. Yang tadi sini adalah webding ya, fontnya ya. Saya lupa menjelaskan, pilihannya webding. Nah, untuk simbol, nah kita tadi wingding sini ya. Ini wingding, ini sekarang adalah webding. Oke. Untuk icon first ini kita pilih yang namanya adalah ini, posisinya arah sebelah kiri yang mengarah 2 kali. Kemudian kita pilih insert, kita close. Selanjutnya icon pref untuk menampilkan data sebelumnya. Kita masuk ke menu insert simbol, kemudian kita preview, kita insert, kita close. Selanjutnya icon next untuk menampilkan data selanjutnya. Nah, kita masuk ke menu insert, kita pilih yang cocok. Ini adalah posisi sebelah kanan, mengarah sebelah kanan ini. Kita insert, kita close. Kemudian icon last itu untuk menampilkan data terakhir. Kita kita pilih simbol lagi. Untuk last ini cocoknya adalah ini. Kita pilih insert, kita pilih close. Untuk deklarasi konstanta kita sudah tambahkan di sini. Kita petakan dengan icon-icon yang secara visual juga bisa kita lihat di sini. Jadi kita mudah ya untuk membandingkannya. Langkah selanjutnya kita akan memetakan sebagai deklarasi konstanta atau deklarasi variabel untuk Visual Basic. Caranya adalah kita tuliskan formula di sini untuk memetakan sebagai deklarasi konstanta. Kita menggunakan fungsi concatenate untuk menggabungkan.
Dimana untuk deklarasi sebagai private kita buat di sini, yaitu private const. Kita ambil nama konstantanya as integer, koma. Nah, di sini kita menggunakan fungsi code. Fungsi code itu adalah untuk mengkonversi char ini yang ini ya sebagai nilai numerik atau nilai ASCII numerik. Yang ada di sini kita akan petakan sebagai angka ya menggunakan fungsi code. Kalau kita enter, nah dia sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke posisi ini. Kita kopikan dengan menekan Ctrl C. Kemudian kita pindah ke baris selanjutnya. Kita blok kembali di sini. Kemudian kita Ctrl V atau Enter untuk menyalin data yang tadi, menyalin formula. Ini sudah kita tampilannya sudah seperti ini. Kita kembali lagi di sini. Kita blok semuanya. Kemudian kita Ctrl Z untuk menyalin. Setelah itu kita bisa masuk kembali ke jendela editor Microsoft Visual Basic. Kita masuk developer, kita pilih Visual Basic. Dari sini kita bisa pindahkan yang tersalin di memori, copy paste. Maksudnya di sini kita menu di sini ada icon paste, atau kita bisa menggunakan shortcut key yaitu Ctrl V, Ctrl Victory di sini. Nah, ini sudah kita sudah tambahkan. Jadi deklarasi konstantanya lebih mudah dengan bantuan worksheet ya, seperti ini, dan mengurangi juga nanti kalau terjadi kesalahan. Nah, nama-nama ini fungsinya untuk memudahkan kita juga dalam menuliskan code sehingga lebih bersih dan lebih mudah dipahami, sehingga lebih mudah dirawat untuk kebutuhan kedepannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke user form. Di sini kita masuk ke view, kemudian kita pilih object atau shift F7. Nah, kita sudah masuk yang namanya itu ke jendela di sini, ke jendela dialog. Tampilannya user form ya. Nah, sekarang tadi kita sudah deklarasikan konstanta. Nah, sekarang kita akan menuliskan atau mengisikan dan juga memetakan ya, yaitu kita akan menampilkan data-data ini apabila dipanggil. Nah, pada saat pertama kali form dipanggil itu kita akan tuliskannya ke dalam event user form initialis. Berarti pada user form kita double klik di sini. Nah, kita masuk ke yang namanya adalah event user form initialis. Nah, sekarang kita tuliskan kodenya.
Oke, kode keseluruhan untuk user form initialis sudah kita tuliskan di sini. Jadi di sini kita akan mengambil atau menuliskan captionnya, comment button di sini, yaitu captionnya kita tuliskan dengan yang namanya char. Fungsi char di sini adalah untuk mengkonversi nilai numerik ASCII ke dalam string. Nah, di sini. Jadi tadi dalam bentuk icon ya. Jadi nanti akan muncul sebagai icon di sini. Nah, selanjutnya di sini mRecord action itu adalah kita mRecord action untuk memetakan mode operasi data. Nah, mode operasi data itu ada 3 untuk mode operasi data. Operasi data normal, jadi tidak ada proses editing, kemudian menambahkan data, kemudian juga untuk untuk mengedit data. Nah, itu untuk modenya. Di sini juga ada yang namanya adalah mData range. mData range itu untuk mengambil objek dari Excel, dari sel ya, sel Microsoft Excel, yang mana tadi kita petakan dari konstanta data src address. Jadi kita ambil headernya di sini, alamat headernya. Nah, ini sudah kita petakan. Nah, record count itu adalah untuk jumlah record di sini kita tuliskan adalah record count. Nah, ini untuk current record berarti nanti posisi baris dari record tersebut ada di posisi mana, kita petakan dengan variabel mCurrent record. Pada saat pertama kali dipanggil, jika memang datanya ada, record count itu kalau datanya ada, kita tempatkan di posisi pertama recordnya, baru kita tampilkan dengan fill record. Setelah itu baru control refresh. Nah, control refresh di sini adalah untuk untuk merefresh tampilan yang dari user form tersebut. Jadi untuk refresh form tersebut sesuai dengan yaitu status atau mode recordnya, sedang edit atau tidak. Kalau edit, maka button-button yang sesuai dengan editing itu diaktifkan, yang tidak sesuai juga tidak diaktifkan. Untuk inputnya juga, kalau dia edit berarti dia bisa dibuka, warnanya juga dibedakan, dan dia bisa diedit. Nah, ini control refresh ya. Nah, sini ada beberapa variabel yang belum kita deklarasikan, yaitu mRecord action, ada konstanta. Kalau huruf besar di sini kita tulis ini standar standar name ya. Naming konvensinya untuk konstanta kita buat dengan huruf besar. Jadi ada 3 yang di sini yang mau kita tuliskan terlebih dahulu. Maka untuk mRecord action, konstanta dan nama variabel, kita akan masuk ke deklarasi, general declaration. Berarti kita masuk kembali ke sini. Nah, baru kita bisa tuliskan. Nah, di sini kita membuat 3 konstanta baru, yaitu action nothing, itu berarti pada kondisi normal. Jadi dia tidak sedang dilakukan edit data ya, modenya ya, record mode-nya ya. Nah, ini action add itu pada saat proses penambahan data. Kemudian untuk edit di sini
itu untuk mengedit data. Nah, ini sudah kita atur sebagai deklarasi konstanta dengan nilainya 0, 1, dan 2. Jadi kita tidak perlu menuliskan untuk record actionnya itu 0 karena itu susah dipahami ya. Jadi kita petakan sebagai konstanta di sini agar lebih mudah dipahami pada saat penulisan kodenya. Selanjutnya, nah di sini juga kita deklarasikan mRecordAction sebagai integer. Nah, di sini juga mDataRange sebagai range. Range itu adalah objek yang salah satu objek yang dimiliki di Visual Basic untuk pengolahan worksheet ya. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke user form initialis. Nah, ini kita sudah deklarasikan 3 variabel atau konstanta. Selanjutnya adalah kita yang di sini record count. Record count ini berupa fungsi yang untuk jumlah data yang tersimpan di dalam database kontak. Oke, kita akan tuliskan karena ini belum ada sebelumnya, jadi kita tuliskan terlebih dahulu record count-nya. Nah, untuk menuliskan kodenya, menuliskan kode record count, tentu kita perlu memahami logiknya atau logikanya dalam mengisi record count, dalam menghitung record count di sini. Nah, di sini datanya sudah kita kita batasi tadi ya, kita petakan A sampai dengan D. Hanya sekarang kita akan menghitung, ini adalah header, berarti di bawah ini itu adalah untuk lokasi data. Nah, untuk menghitungnya berarti di sini kita asumsikan untuk baris yang dimiliki oleh Microsoft Excel yang tersedia di worksheet adalah kita asumsikan hanya 30. Jadi kita asumsikan saja, kita batasi baris yang banyak baris di Microsoft Excel hanya 30. Walaupun aslinya mungkin ratusan ribu, tapi di sini untuk case ini kita batasi saja 30 untuk memudahkan logika kita memahami logika dalam menghitung jumlah data. Selanjutnya adalah di sini kita akan coba siapkan. Nah, ini dia, kita buatkan tabelnya untuk lebih mudah secara visual dalam proses menghitung data nanti. Pertama, total lossnya yang kita asumsikan adalah 30, startnya 1. Nah, ini startnya 1 di sini nih, dia posisinya di header. Nah, kemudian kita akan menggunakan fasilitas di Microsoft Excel, yaitu untuk menuju ke lokasi terakhir dari kursor sebelum ditemukannya sel kosong. Nah, kita menggunakan yang namanya adalah Ctrl N pada saat posisi kursor ada di sini. Nah, kita coba Ctrl N di sini. Nah, ketika kita tekan Ctrl N, maka posisi akan menuju ke baris kosong terakhir, ke baris terakhir sebelum ditemukannya baris kosong. Nah, karena tadi kita batasi asumsinya adalah 30, maka diasumsikan sini sampai dengan 30. Kemudian kita tekan kembali Ctrl N. Nah, tekan Ctrl N seperti ini. Nah, karena ini tadi ada di posisi terakhir, maka ketika kita tekan Ctrl N, dia tetap di sini dalam posisi terakhir. Jadi Ctrl N pertama, row-nya 30, Ctrl N kedua, ini row-nya 30. Kita lihat datanya di sini kosong. Kesimpulannya adalah untuk nilai baris pada posisi Ctrl N pertama apabila sama dengan nilai baris setelah Ctrl N selanjutnya itu sama, maka record tersebut adalah kosong. Sebaliknya, bagaimana kalau data yang terisi? Kita bisa lihat di sini ada data yang terisi, contohnya ya.
Nah, kalau kita tekan Ctrl N seperti ini, maka kursor akan menuju ke baris terakhir sebelum ditemukannya sel kosong di sini. Nah, pada saat kita tekan pertama Ctrl N, dia ada di baris ke-6, ini dia. Baris 6. Kemudian kita tekan kembali Ctrl N. Nah, dia akan menuju ke baris terakhir. Nah, di sini. Jadi ada perbedaan baris row 1 dan row 2. Nah, yang akan kita ambil adalah baris ini. Hanya saja karena di sini barisnya di baris ke-6. Jadi untuk jumlah datanya dikurangi dengan header yang ada di sini. Headernya sini 1 ya. Jadi 6 dikurang 1 itu 5. Nah, demikian logiknya. Setelah kita memahami logiknya, baru kita bisa menuliskan kodenya ke dalam recordcon seperti ini. Kita tulis recordcon as long ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita deklarasikan 3 variabel tadi di sini ya. Nah, 3 variabel next row tadi kita asumsikan sesuai dengan simulasi sebelumnya, yaitu row 1. Untuk mengambil baris, pada saat kita tekan Ctrl N, kita menggunakan yang namanya adalah, dan ini adalah tadi objeknya, nama objeknya range ya, nama variabelnya, nama variabel mDataRange bertipe objek range. Nah, untuk menuju ke sel lainnya, di sini kebetulan sel terakhir kita menggunakan N. Di sini kemudian ada XL down. XL down itu berarti menuju ke baris paling bawah sebelum ditemukannya baris kosong, ini XL down. Kemudian baru kita ambil nilainya setelah nilai barisnya setelah kita tekan Ctrl N tadi. Nah, ini row 1 dan row 2. Row 2 berarti kita 2 kali nih. Tekan Ctrl N nya seperti ini, baru kita ambil nilai barisnya. Baru kita bandingkan apakah baris 1, row 1 dan row 2 nya sama. Seperti yang sebelum kita lihat pada simulasi, maka dia itu datanya kosong. Jika tidak, kita ambil di baris yang pertama tadi, row 1. Baru kita pindahkan ke dalam recordcon seperti ini. Oke, kita kembali ke yang namanya adalah user form initialis. Selanjutnya di sini kita ada yang namanya adalah mCurrentRecord. mCurrentRecord itu tadi adalah untuk mengatur atau menentukan posisi record yang aktif pada saat sekarang. Nah, nanti kita simpan posisinya ke dalam variabel mCurrentRecord. Karena mCurrentRecord belum kita tuliskan, berarti kita bisa tuliskan dia bertipe sebagai member variable, maka kita tuliskannya ke dalam general declaration. Nah, di sini untuk member variable biasanya selalu saya buat di depannya ada letter M ya, atau huruf M kecil, itu member. Ini adalah nama variabelnya. Nah, M itu menunjukkan sebagai member variable. Apa itu member variable? Member variable adalah variabel-variabel dalam suatu kelas atau suatu objek. Di sini kebetulan form itu adalah objek ya, kelas ya,
yang mana ditaruhnya di bagian general declaration, itu yang namanya adalah member variable. Jadi member variable bisa diakses di semua metode yang ada dalam form ini. Oke, sekarang kita tuliskan lagi di sini mCurrent record as long. Kita sudah buatkan ini. Berarti kita kembali lagi, kita sudah tuliskan mCurrent record. Selanjutnya adalah fill record. Fill record itu untuk menampilkan data. Jadi nanti datanya kita tampilkan, kita buat di namanya adalah method, yaitu fill record, atau di sini subroutinnya. Nah, kita akan tuliskan, kita buat yang namanya fill record seperti ini. Oke, kita sudah buatkan fill record. Di sini kita akan mencari atau mendapatkan alamat dari posisi barisnya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya actual row, karena current record itu adalah dia mendapatkan posisi baris recordnya ya. Nah, actual row itu adalah mengacu pada lokasi yang aktual di dalam Microsoft Excel. Kenapa? Karena di dalam Microsoft Excel itu ada yang namanya header. Nanti yang header itu tidak kita hitung. Yang kita hitung adalah setelahnya. Oke, di sini untuk menampilkannya yaitu kita akan pindahkan yang ada di dalam sel worksheet ya. Di dalam worksheet itu, di mana sel worksheet itu tadi kita ambil dari mdata range ini. Nah, kita menggunakan metode cell untuk mendapatkan isi yang ada dalam sel di worksheet. Nah, ini adalah barisnya, ini adalah kolomnya. Untuk ID tadi kolom 1, nama kolom 2, font kolom 3, dan alamat kolom 4. Kita ambil dia propertinya adalah value 2 di sini. Nah, di sini untuk actual row, karena fungsinya sendiri belum kita buatkan, maka kita buatkan terlebih dahulu. Kita buatkan fungsi actual row dengan tipenya adalah long dan parameternya adalah baris, juga tipenya long. Nah, di sini kita tuliskan. Oke. Nah, di sini end row, nah ini posisi baris, posisi recordnya ya, posisi recordnya ditambahkan dengan baris tadi, dengan header ya, tadi headernya kan 1. Nah, jadi kita sudah dapatkan tuh untuk mendapatkan nilai aktual yang ada di dalam worksheet di Microsoft Excel. Oke, actual row sudah kita buatkan, kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya adalah show record info. Nah, show record info ini untuk menampilkan status record tersebut seperti tadi. Nah, kita karena ini datanya belum fungsinya belum ada, sepertinya kita perlu buatkan terlebih dahulu. Nah, oke, kita sudah buatkan, namanya adalah sub show record info dengan parameternya end row as long.
Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Oke, di sini untuk show record info, yaitu menampilkan status record tersebut, yaitu kita ambil berdasarkan mode daripada record action tadi di sini. Jadi kalau dia posisinya adalah add atau sedang dalam penambahan data, maka yang ditampilkan adalah new record. Apabila posisinya dalam keadaan edit, maka edit record. Apabila dia statusnya normal, tidak ada proses pengeditan, kita menampilkannya record keberapa dari banyaknya record, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk view record kita sudah sudah kita tuliskan. Sekarang kita kembali lagi ke user form initialize. Nah, untuk kontrol refresh kita perlu buatkan karena ini baru. Yang tadi adalah untuk untuk merefresh ya jendela atau komponen-komponen yang ada dalam user form itu berdasarkan status atau berdasarkan jumlah record atau posisi record. Oke, kita tuliskan dulu di sini.
Oke, kodenya sudah kita tuliskan semua. Nah, di sini kita kita tentukan posisi baris pada Excel, banyaknya baris. Nah, ini adalah untuk status editnya seperti apa di sini. Nah, ini. Nah, kita coba logiknya, kita secara visual kita bisa lihat seperti ini. Pertama di sini kita coba untuk edit refresh ya. Edit refresh itu fungsi baru untuk merefresh text box ya, berdasarkan status editing. Nah, di sini untuk edit refresh kita bisa tuliskan dengan parameternya target as control. Di sini control ini lebih general. Sebenarnya untuk untuk aslinya yang di user form kita khususkan untuk text box. Nah, pedit itu adalah status editing. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Oke, ptarget titik backcolor berarti kita atur warna latarnya dari text box tersebut sesuai dengan yang namanya status edit. Kalau dia statusnya dalam keadaan edit, maka kita atur warnanya warna yang enable. Nah, kalau statusnya itu dalam keadaan tidak diedit atau normal, kita arahkan warnanya adalah ke disable backcolor. Karena di sini dalam keadaan huruf besar, berarti di sini adalah konstanta. Nah, kemudian ptarget titik log sama dengan not pedit. Jadi ini kebalikan. Maksudnya apa? Log itu adalah status text box dalam keadaan terkunci. Pada saat terkunci, dia tidak bisa dilakukan pengetikan atau input ya. Nah, jadi kita buka dia. Kalau cara bukanya adalah kita atur kalau dia tuh edit berarti false lognya. Kalau dia posisinya dalam keadaan edit ya, jadi false-nya jadi not pedit berarti kalau true berarti false. Kalau kita tambahkan not berarti log sama dengan false, seperti itu. Nah, di sini ada dua konstanta yang belum kita deklarasikan. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita masuk ke general declaration. Oke, untuk enable backcolor warnanya adalah putih ya. Untuk disable backcolor warnanya adalah kuning krem di sini. Oke, kita kembali. Oke, ini sudah kita tuliskan. Sekarang kita kembali ke yang namanya adalah control refresh. Oke, di sini kita coba simulasikan secara logiknya ya, seperti apa. Nah, ini dia control refresh navigasi. Kita sekarang navigasi button. Ini ada button navigasi. Kita bisa di sini ada contohnya, ada 5 data, di mana yang di sini adalah kalau di Microsoft Excel ya, itu diatur. Ini adalah baris dan ini adalah kolom. Nah, di sini header dan ini data. Jadi kalau header kalau data posisi pertama di baris Excel-nya ada di baris kedua. Nah, ini seperti ini. Jadi posisi record pertama ada di baris kedua di Microsoft Excel. Nah, di sini adalah untuk navigasi itu Actua Row. Actua Row itu adalah ini dia Actua Row. Nah, ini current record adalah posisi record ini. Jadi kita akan ambil nilainya dia Actua Row-nya itu di mana. Nah, ini Actua Row-nya. Kemudian end record itu adalah banyaknya baris, banyaknya record ya.
Nah, bedit itu adalah di sini mRecord action sama dengan, nah ini adalah apakah mRecord action itu adalah menambahkan atau dia mengedit. Nah, dia kalau dia menambahkan atau mengedit dia true, maka bedit di sini true. Baru kita atur enable-nya dari command button tersebut seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini mRecord-nya untuk mRecord. Nah, di sini untuk syarat untuk dia bisa pertama kali harus bisa enable, mRecord action-nya harus nothing, harus editnya harus false. Harus false di sini, yaitu harus nothing dia, bukan add dan bukan edit. Baru setelah itu baru kita cek berdasarkan banyaknya baris atau berdasarkan posisi baris. Contohnya di sini adalah untuk pertama kali dia posisinya adalah posisi record pertama, maka move first dan move previous kita disable. Kenapa harus kita disable? Untuk mencegah kalau kita klik ini maka dia posisinya masuk ke mana, ke baris atasnya, sementara baris atasnya di sini adalah header ya, ataupun malah ke atasnya lagi, tentunya error. Jadi harus kita kunci dulu di sini, kita disable. Selanjutnya adalah di sini untuk yang move last atau move next-nya berarti kita atur ini, yaitu jumlah barisnya haruslah dia tidak kosong. mRecord-nya di sini adalah lebih dari satu. Ini lebih dari satu ya nih. Nah, ini kan walaupun dia satu tapi lebih dari satu nih, Pak. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau seandainya kita tekan di sini, berarti kalau kita tekan ke sini, dia itu posisinya adalah current record-nya bertambah 1. Oke, di sini current record-nya 2. Nah, ini kita lihat current record-nya 2 tapi aktualnya adalah 3 di sini. Oke. Berarti warna ini first dan previous jadi aktif, dia bisa diklik ya. Karena posisinya dia bisa kita geser ke sebelumnya dan seperti ini. Nah, sekarang kalau kita klik yang button last di sini, button last. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita last button, maka next dan last buttonnya kita disable agar mencegah kalau dia itu nanti menuju ke baris kosong atau baris paling akhir yang tentunya akan error. Nah, ini sudah kita buat seperti ini. Nah, ini untuk operasinya sekarang. Tadi navigasi, untuk sekarang operasinya. Kalau untuk operasinya sendiri, kan operasi itu ada edit, save, undo, dan add new ya. Nah, di sini untuk edit sendiri yang kita atur adalah harus dia itu syaratnya dia ada datanya. Nah, ini kan kalau dia nggak ada datanya, apa yang mau diedit ya, contohnya gitu. Dan statusnya dalam keadaan tidak edit. Nah, ini seperti ini nih. Action nothing, dia statusnya, maka yang ini dua ini statusnya enable, ini disable karena statusnya normal. Jadi tidak ada yang perlu yang disimpan atau dibatalkan. Nah, di sini seperti ini. Nah, kalau kita tekan edit, maka mRecord action-nya tentu berubah jadi edit ya. Nah, action editnya mRecord action-nya jadi edit, maka untuk new, untuk button new dan button editnya kita disable, proses penyimpanannya kita aktifkan, membatalkannya juga kita aktifkan seperti ini. Oke, kalau kita batalkan kembali berarti kita mengubah ke record action-nya menjadi nothing lagi atau normal lagi. Nah, jadi kita seperti ini. Oke, ini adalah untuk control request untuk operasi button. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk user form initialis sebenarnya sudah kita tuliskan semua sampai dengan yang terakhir di sini adalah control refresh ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke view, kemudian kita pilih object. Nah, di sini tadi kita sudah tuliskan user form initialis. Jadi kita pada saat pertama kali dijalankan dia diproses dulu. Nah, sekarang kita coba tampilkan kalau di run seperti apa. Nah, ini seperti ini. Tadi warna kuning krem itu dalam keadaan dia itu tidak lock ya, di lock ininya ya. Nah, seperti ini.
Nah, karena dia datanya masih kosong, maka yang ini dia disable semua, hanya ada yang aktif adalah new data dan ini adalah keluar ya. Oke, kita tutup kembali. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita isikan adalah untuk yang perlu kita tuliskan kodenya adalah untuk button-button yang ada di sini. Oke, yang pertama kali yang akan kita tuliskan adalah button move first ya. Move first itu untuk menampilkan data pada posisi pertama. Oke. Nah, namanya adalah event click ya. Nah, jadi kita lakukan double klik pada tadi button tadi. Nama eventnya adalah klik, dia adanya di CMD move first. Nah, setelah itu baru kita tuliskan kodenya terlebih dahulu. Jadi di sini pada saat tombol ditekan, tombol move first ditekan, maka arahkan kursor record atau posisi record ke posisi pertama, 1 di sini. Kemudian tampilkan datanya yaitu menggunakan fill record dan kemudian baru control refresh untuk merefresh formnya yaitu text box dan command buttonnya. Jadi di sini menggunakan control refresh. Nah, ini sudah kita tuliskan. Sekarang kita masuk lagi ke user form dengan menekan Shift F7. Oke, kita kembali lagi ke user form. Selanjutnya kita menuliskan untuk yang namanya adalah CMD move previous. Oke, CMD move previousnya event yang akan kita tuliskan adalah event klik ya, dari objek atau dari kontrol command button yang nama CMD move previous. Lakukan double klik. Oke, kita tuliskan kodenya seperti ini. Oke, logiknya adalah apabila tombol move previous ditekan di sini, maka kursor atau posisi record yang aktif kita mundurkan atau kita kurangi dengan 1. Maka setelah kita kurangi dengan 1 berarti dia mundur, maka baru kita tampilkan dengan fill record dan kita refresh kembali user formnya. Oke, kita tekan Shift F7 untuk masuk ke user form lagi. Sekarang kita masuk ke yang namanya akan kita tuliskan yaitu untuk CMD move next di sini. Nah, untuk CMD move next-nya berarti event yang akan kita tuliskan event klik ya. Jadi pada saat tombol CMD next diklik seperti apa? Oke, di sini adalah kita tuliskan dulu kodenya. Oke, logiknya adalah record kita pindahkan ke record selanjutnya, atau dalam hal ini adalah misalnya posisi record saat ini adalah posisinya di record ke-6, maka kalau kita tekan move next dia masuknya ke posisi ke-7. Berarti kita harus tambahkan dengan 1 di sini. Jadi m current record sama dengan m current record plus 1. Kemudian baru kita tampilkan recordnya, baru kita refresh. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke user form yang adalah menekan tombol Shift F7. Akan kita tuliskan adalah untuk CMD move last ya. Move last itu untuk menampilkan data selanjutnya. Oke, klik eventnya adalah klik. Kita masuk ke sini. Nah, kita tuliskan nah, ini dia. Jadi untuk
menampilkannya. Berarti untuk move flash itu kita arahkan kursor pada record terakhir, atau kita berdasarkan banyaknya record ya. Kita arahkan kursor ke banyaknya record, baru kita tampilkan di sini, tampilkan data menggunakan fill record, baru kita refresh formnya. Oke, kita tekan Shift F7. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya adalah event untuk add new ya, atau menambahkan data di CMD add new. Kita double klik, kita tuliskan di sini Oke. Di sini pada saat kita tekan tombol add new atau menambahkan data, maka kita arahkan mode atau status edit recordnya itu mRecord actionnya sebagai action add, yaitu statusnya dalam keadaan menambahkan data. Baru kita kosongkan text boxnya atau tampilan datanya, reset form, kemudian baru kita kontrol refresh. Jadi kalau ketika kita kontrol refresh, itu refresh ya, sesuaikan dengan record action di sini add, berarti nanti yang aktif itu simpan, batal, dan tutup, yang lainnya dalam keadaan terkunci. Sementara untuk inputannya dia dalam keadaan terbuka. Baru kita show record info untuk menampilkan status record tersebut ya, sedang dalam penambahan data. Baru kita arahkan posisi inputan ke text ID. Nah, di sini ada ada metode yang belum kita tuliskan, reset form, untuk membersihkan tampilan untuk inputan ya. Nah, kita bisa di sini kita tuliskan, kita hanya menuliskannya adalah mengisikan user control untuk text box itu dengan string kosong atau null string di sini, dengan begini seperti ini. Nah, ini untuk reset form sederhana saja. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu di sini kita sudah selesaikan. Kita masuk lagi ke user form dengan menekan tombol Shift F7. Sekarang kita akan buatkan kode untuk CMD edit ya. Jadi di sini untuk mengedit data, kita tambahkan untuk event klik pada CMD edit, double klik pada command button tersebut. Oke, kita tuliskan kodenya. Oke, untuk edit itu kita mengganti record actionnya, status editingnya itu dengan action edit. Baru kita refresh form, kemudian kita di sini show record info statusnya. Setelah itu baru kita arahkan kursor pada txt name ya, arahkan untuk inputannya di txt name ini. Oke, kita kembali ke user form dengan menekan tombol Shift F7. Nah, sekarang kita akan buatkan kode untuk yang namanya adalah simpan. Di sini kita buat di event klik pada CMD save. Silahkan double klik pada tombol ini. Oke, kita tuliskan kodenya.
Oke, di sini untuk proses menyimpan adalah kita harus mendapatkan kita harus meletakkan selnya itu di mana. Jadi di baris keberapa kita akan tuliskan datanya. Nah, untuk menuliskan data pada baris keberapa di sini, maka kita harus tentukan dulu statusnya adalah dia itu dalam keadaan edit atau dalam keadaan menambahkan data. Kalau dalam keadaan menambahkan data, berarti kita harus mendapatkan baris terakhir dengan record count di sini. Nah, kemudian setelah mendapatkan baris terakhir, nah seperti ini, kalau dia recordnya kosong, kita ke baris kedua, karena yang akan kita tuliskan di aktualnya itu di baris kedua. Nah, kalau ini jika datanya kosong ya, kalau datanya ada, maka dia mendapatkan di record count ini. Baru kita akan mendapatkan ID baru. Nah, ID baru di sini kita tuliskan dulu sebagai berikut. Nah, untuk ID ini kita membaca nilai ID di sini di kolom 1, nilai ID pada baris yang ditunjuk di sini ya. Nah, di sini adalah if is numeric. Nah, kita gunakan is numeric itu untuk menentukan apakah posisi sel itu benar-benar posisi data atau bukan. Kalau posisi data tentu kalau di kolom 1 itu pasti angka. Kalau bukan dia adalah contohnya header. ID itu header, maka dia bukan numerik, maka dianggap dia itu kosong. Nah, ini seperti ini logiknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berarti di sini pada saat penulisan untuk ID di data baru, maka getRowID mendapatkan ID pada baris terakhir ini yang sebelumnya ditulis ditambahkan dengan 1 karena kita akan membuat baris baru ya, ID baru di sini. Baru kita tuliskan dulu di sel yang baru di sini, koma 1 itu untuk ID, nilainya ini. Nah, kemudian kalau yang di sini itu kita akan pindahkan, simpan semua yang ada yang sel pada baris ini berdasarkan user control yang ada di user form, yaitu txt name, txt font, dan juga txt address. Setelah itu kita tampilkan di sini statusnya adalah, kita kembalikan dulu statusnya sebagai nothing atau normal, baru kita kontrol refresh. Oke, untuk untuk CMD shape sudah kita tuliskan. Kita kembali ke user form dengan yang namanya adalah menekan tombol Shift F7. Nah, di sini sekarang yang akan kita tuliskan adalah untuk membatalkan proses editing. Di sini ada CMD undo. Kita double klik pada button tersebut. Kita tuliskan kodenya.
Nah, untuk undo ini membatalkan itu kita hanya merubah flag atau record actionnya di sini ke nothing atau normal. Nah, setelah itu kita akan cek dulu current recordnya itu lebih besar dari 0 atau bukan. Current recordnya kalau memang bukan, kalau memang lebih besar, maka kita tampilkan lagi datanya yang sebelumnya kita edit, ya, yang sebelumnya diedit. Jadi kita kembalikan ke data yang sebelum diedit ini, baru kita tampilkan status recordnya di sini, statusnya. Setelah itu kita refresh formnya. Setelah kita kita atur perintah untuk record actionnya sebagai normal. Untuk undo sudah kita buatkan kodenya. Kita kembali ke user form dengan menekan yang namanya adalah Shift F7. Nah, yang terakhir adalah kita untuk keluar dari aplikasi. Di sini ada CMD close, kita tambahkan event klik pada CMD close, double klik pada button tersebut, kita tuliskan kodenya. Oke, untuk pada saat CMD close ditekan, itu munculkan dulu jendela konfirmasi dengan yang namanya command MSG box di sini. Di sini parameternya adalah from-nya, jendela mau ditutup. Kemudian di sini judul header-nya konfirmasi dengan kita pilih tentukan adalah sebagai jendela pertanyaan konfirmasi dengan PB yes no. Nah, apabila PB yes no, apabila pada saat kita tekan tombol yes, maka kita tutup form tersebut. Oke, nah sekarang kita coba running aplikasi yang sudah kita buat dan kita coba tes untuk mengisikan datanya.
Demikianlah video pembahasan cara membuat database kontak di Visual Basic dengan user form sudah kita selesaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin komentar atau ada masukan atau saran, silakan dituliskan pada kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan dibantu channel kami untuk di-subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.